underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, PLN kembali beriklan di salah satu harian nasional di Indonesia. Dan kalau kita lihat, itu satu halaman full. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? PLN, perusahaan lilin negara. Perusahaan listrik negara ya. Iya. Itu banyak orang yang ngomong lilin karena sampai hari ini kalau hujan biar pet gitu ya. Jadi maka itu suatu sebutan yang sebetulnya kurang enak di kuping ya. Tapi ternyata minggu yang lalu itu PLN ada iklan PLN ya. Apakah ini yang bayar PLN atau bukan kita nggak tahu ya. Betul. Tapi yang terang di satu halaman penuh full color di harian Kompas, harian nomor 1 di Indonesia. Ya. Itu ya biayanya nggak murah itu. Betul. Jadi kalau satu halaman itu kurang lebih 150 juta. Ya. Itu pasti bayar ya. Nah, dalamnya itu iklannya itu ternyata adalah bahwa direktur utama PLN-nya itu mendapat penghargaan utama ya dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Wapres ya. Dalam hal CEO Green Leadership. Ya. Nah, di sini kalau sudah bilang green itu artinya perusahaan yang memperhatikan environment. Ya. Nah, kemungkinan dianggap PLN itu sudah mulai menjalankan sumber-sumber tenaga listrik itu pakai green energy ya. Misalnya sinar matahari ya, terus tenaga air ya, jadi tidak pakai solar, tidak pakai bensin. Betul. Ya. Lah dianggap sudah bisa memberi contoh lah ya, walaupun sekarang banyak yang protes ya. Kalau mau pakai itu pembangkit listrik tenaga surya itu izinnya agak sulit katanya ya. Betul. Tapi kita hari ini tidak akan membicarakan itu. Kita adalah membicarakan apakah kebijaksanaan dari PLN memasang iklan satu halaman full color dengan biaya yang cukup mahal itu sudah menganut prinsip-prinsip bahwa perusahaan itu harus berhemat. Ya. Nah, sangat berbeda kalau iklan yang dipasang di halaman koran itu adalah pemberitahuan untuk public service. Misalnya PLN akan melakukan perawatan jaringan yang akan dilakukan kapan, jam berapa, wilayahnya mana. Itu adalah public service. Ya seperti diketahui sekarang kan juga sering terjadi. Kalau PLN tuh mau ngadain perawatan kabel atau apa, matinya mendadak. Dan kalau orang-orang telepon di kantor PLN-nya, teleponnya dipakai terus. Atau tidak ada yang angkat. Ya, betul. Jadi ini kan jadi problem. Betul. Nah, tapi kalau iklannya memuji-muji dirinya sendiri, kalau dia mendapat penghargaan sebagai leadership, ya utama green, ya ini buat apa? PLN itu kan perusahaan monopoli, ya seperti diketahui di Indonesia itu semua yang bisa jual listrik PLN. Betul. Ya ada beberapa yang bisa jualan sendiri itu bisa ada, tapi nggak dihitung lah. Cuman soundtrip 1% nggak ada deh. Ya, nah ini gimana? Buat apa? Ini kan terang-terangan membuang uang rakyat. Betul. Jadi sebetulnya memang ini harus dirubah paradigmanya. Sudah bukan zamannya lagi. Sebuah perusahaan monopoli milik negara, BUMN ya. Betul. Itu mendapat penghargaan. Terus dipublikasikan dengan biayanya tadi itu yang cukup gede supaya pencitraan bahwa perusahaannya atau CEO-nya itu hebat. Ini buat apa? Ya. Kan nggak ada manfaatnya sama sekali dengan kepentingan rakyat. Betul. Beda kalau misalnya loh ya, ini misalnya perusahaan-perusahaan milik negara tapi yang bukan bersifat monopoli ya. Misalnya ini kantor pos. Kantor pos itu sekarang kan dibebaskan. Swasta juga boleh menerima paket, sebaliknya kantor pos juga menerima kiriman paket. Betul. Nah itu boleh, karena terjadi kompetisi yang sehat.
kantor pos pasang iklan 1 halaman penuh silahkan. Karena itu perhitungannya udah perhitungan bisnis. Betul. Siapa yang mau ngirim paket ke seluruh Indonesia? Ya. Ya harganya lebih murah. Dengan servis antar jemput misalnya seperti itu. Ya. Dan bisa di tracking. Paket itu sampai kemana? Bisa di tracking pakai web atau internet. Itu boleh. Ya, jadi memang itu strategi dari perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Tapi kalau PLN tadi itu apa? Pencitraan. Pencitraan untuk siapa? Untuk direkturnya. Ya. Supaya siapa tahu besok ya bisa diangkat menjadi pejabat yang lebih tinggi karena sudah mendapatkan gelar CEO tadi itu yang terbaik gitu kan. Ya, menurut orang-orang yang ini adalah salah kaprah ya. Uang dibuang tidak pada tempatnya. Ya, kalau sekarang dikatakan ini membuang uang aja nggak bisa, apa bisa mencari duit? Ya, nah karena perusahaan PLN itu adalah monopoli, ya memang semua orang yang duduk di sana ya pasti bisa menghasilkan duit, uang monopoli. Nah ini memang harus dikaji kembali agar yang akan datang jangan ada lagi perusahaan yang model seperti ini berani menghambur-hamburkan uang untuk beriklan demi pencitraan saja. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.